Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba lanjutkan pembahasan mengenai report. Sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara membuat report. Ada 3 cara ya, menggunakan auto report, report by design, report by wizard. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat report dalam bentuk-bentuk yang lain, yang sumbernya bisa jadi hanya dalam satu table ya. Bisa juga memanfaatkan lebih dari satu table. Nah, kalau Anda perhatikan report yang kemarin sebelumnya di video sebelumnya gitu ya, itu kita menggunakan hanya satu table, yaitu data anggota saja gitu. Nah, sama halnya dengan daftar anggota ya. Daftar anggota seperti ini juga diambil dari satu table. Nah, cuman Anda nanti kita coba ambil contoh lah ya. Nah, selanjutnya di sini ada daftar buku. Ini juga diambil dari satu table. Nah, yang Anda harus perhatikan di sini saya sudah menggunakan ada yang namanya nomor urut ya. Terus ada juga rumus untuk menghitung ya. Nah, ini hampir sama kasusnya seperti yang daftar anggota ya. Biar saya lengkap menjelaskannya, saya akan coba bahas yang ini langsung ya. Ini langsung dulu biar nanti saya bisa bahas mengenai rumus yang digunakan dengan pembuatan nomor urut. Terus yang berikutnya setelah ini saya akan coba bahas juga bagaimana membuat report untuk grouping ya. Nanti kita ambil datanya pakai data anggota ya. Oke, satu persatu lah. Nah, selanjutnya nanti terakhir saya bahas mengenai report yang melibatkan banyak tabel nih, yang seperti ini. Ini melibatkan banyak tabel ya, seperti ini. Oke, saya coba buat dulu untuk yang daftar buku ya, yang ini ya. Nah, daftar buku ini. Ini langkahnya cukup tinggal klik, pilih report wizard, terus ambil dari tabel buku ya. Nah, tinggal kita cek. Di sini ada kode, judul, pengarang, tahun terbit ya. Kode, judul, pengarang, tahun terbit, terus penerbit dan jumlah buku ya. Penerbit dan jumlah buku. Tanggal masuk dan asalnya tidak dimasukkan. Ini next saja. Ini juga belum pakai grouping ya. Ini saya skip dulu, next lagi. Saya urutkan berdasarkan kode buku ya. Next lagi ya. Ini tampilannya. Kita sebelumnya di kartu anggota kita pakai kolumnar ya, karena dia dari kolom kiri dan kolom kanan. Nah, sekarang kita pakai yang tabular. Terus orientasinya pilih yang landscape ya. Terus next, nah kita beri nama, misalkan di sini daftar buku. Saya beri nama di sini daftar buku. Oke, finish. Nah, tinggal kita edit dulu. Nah, edit yang berikutnya yang harus saya lakukan, yang pertama agar bagian ini tidak muncul pagar seperti ini karena terlalu kecil ya. Terus yang kedua, saya harus tambahkan kedua rumus ini. Yang ketiga adalah menambahkan nomor urut. Oke, langkah cara mengeditnya ini tinggal saya desain view dulu. Terus saya rubah dulu yang jumlah buku. Ini terlalu kecil ya. Ini saya blok langsung 2 saja seperti ini. Saya tekan tombol shift, control, panah kanan ya. Biar cara merubahnya rapih gitu ya. Nah, kalau sudah muncul, nah selanjutnya kalau ini dijalankan sudah tidak akan muncul tanda tanya, tapi akan muncul seperti ini. Terus selanjutnya saya tambahkan juga nomor urut ya. Nah, ini saya ambil dari kode buku, double seperti ini. Biar ukurannya cukup, ini saya blok dulu ya. Saya kanankan dulu, saya kasih ruang sedikit di sebelah kirinya ya, biar ada kosongnya. Ini saya ambil 2 field seperti ini, saya copy paste, Ctrl C Ctrl V, saya klik pakai panah kiri ya. Ini saya kecilkan lagi ukurannya. Caranya tekan shift Ctrl panah kiri. Ini ukurannya disesuaikan saja. Nah, kalau sudah oke, ini saya blok, saya align ke atas ya, top. Yang ini juga sama, saya align ke atas biar posisinya sama ya. Align top. Terus saya rapatkan kembali ya, biar datanya tidak jarang-jarang gitu ya. Nah, ininya
saya rubah jadi nomor. Terus yang ini juga sama, saya rubah jadi sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau sekarang kita tampilkan, sini sudah muncul nomor urut, tapi munculnya 1 semua ya. Nah, karena kita ingin berurut ya, tidak muncul seperti ini, maka ada yang perlu kita rubah dulu ya. Cara merubahnya nanti klik dari nomor ini, pilih properti, pilih data. Nah, di sini ada yang namanya running sum. Nah, Anda pilih di sininya over all ya. Nah, kenapa tidak over group? Karena ini nggak ada grupnya ya. Nanti saya akan contohkan yang pakai grup. Nah, selanjutnya kalau ini jalankan sudah muncul ya, seperti ini tuh. Sudah muncul. Nah, selanjutnya saya akan munculkan total ya. Nah, total ini saya harus buat di paling bawah ya. Cara sederhananya gini, saya ambil kode buku, saya klik report footernya, paste. Nah, ini ya, ini di sini. Saya ambil juga di sininya jumlah buku, saya klik di report footer paste juga, ini saya tarik ke sebelah kanan ya, seperti ini ya. Terus saya tinggal tambahkan label, kita lihat jumlah judul buku dan total buku ya. Ini berarti kita pakai label saja, ini beri namanya jumlah judul buku ya, judul buku. Nah, ini tinggal saya gunakan rumus count. Ini saya rumuskan ya, saya rubah saja, langsung diketik saja dari sini. Ini saya pakai rumus count karena menghitung jumlah bukunya ya. Sama dengan count kurung buka, kurung siku, kurung tutup. Sedangkan yang ini saya juga tambahkan label. Ini jumlah buku, tentu ini menghitung nilai keseluruhan buku yang ada gitu ya. Maka ini saya rumuskannya dengan sum ya. Ini jumlah buku yang ini pakai rumus sum ya, sama dengan sum kurung buka, kurung siku, kurung tutup. Biar tadi ada akhiran buah, saya tambahkan di sini n kutip spasi buah gitu ya. Nah, biar ini tidak kepotong nih, saya gedein dikit ya. Ini saya perbesar ukurannya si textboxnya ya, dengan labelnya seperti ini. Nah, kalau ini saya tampilkan, ini sudah muncul. Nah, ini ya, munculnya jumlah buku 67 buah, jumlah judul buku ada 7 ya. Nah, terus kalau Anda perhatikan, mungkin saja nanti si report ini ada garisnya ya. Nah, cara cepatnya seperti ini ya. Cara cepatnya adalah Anda tinggal blok ya di bagian detailnya saja. Terus Anda pilih home ya. Nah, di sini bukan home ya, tapi di format ya. Nah, di sini ada save outline. Anda pilih save outline, pilih yang warna hitam. Terus Anda pilih di sini line thickness-nya, Anda atur ya. Mana yang kira-kira pas gitu ya. Line thickness. Nah, tinggal Anda tampilkan lagi ya. Form view, report view, sorry. Nah, seperti ini. Ini ada yang lepas sedikit ya. Nanti tinggal dirapatkan sajalah ya. Nah, caranya seperti itu. Itu cara tercepatnya ya, untuk memberikan garis kepada data yang kita sudah buat gitu ya. Oke, itu untuk report menggunakan report wizard dan menampilkan mengenai data buku ditampilkan secara tabular ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas bagaimana membuat report tapi menggunakan grouping. Contohnya misalkan gini. Misalkan datanya tentang data anggota ya. Nah, data anggota ini ada kotaknya. Nah, saya ingin menggrouping anggota Bandung ada berapa banyak, anggota Cimahi ada berapa banyak. Nah, kita cek dulu data anggotanya. Di sini di kotanya dibagi 2 ya, Bandung dan Cimahi ya. Saya akan coba menampilkan nomor, nama, alamat, kota ya. Dan nanti di grouping berdasarkan kota ya.
Nah, tampilan seperti apa nanti kita lihat hasilnya ya. Kita coba langsung bikin pakai report wizard. Diambil tabel anggota, saya masukkan nomor, nama, alamat, dan kota ya. Hanya 4 field saja ya. Nah, di sini saya akan grouping berdasarkan kota ya. Next lagi saya urutkan berdasarkan nomor anggota. Nah, di sini akan muncul ya, kalau untuk grouping ini karena kita bicaranya grouping, maka tampilan layoutnya berubah ya. Ada step, ada block, ada outline. Saya pilih yang block ya. Terus saya pilih yang landscape biar lebar. Ini saya beri nama ini. Nah, saya beri nama misalkan daftar anggota per kota misalkan gitu ya. Finish. Nah, tampilannya seperti ini. Anda lihat, nah ini di grup berdasarkan Bandung ya, ada sekian orang, Cimahi ada sekian orang. Nah, kalau ingin Anda tambahkan, misalkan Anda tambahkan jumlahnya gitu ya. Nah, di sini kalau yang namanya kita bicaranya grup, maka di sini akan muncul ada kota header. Ini berarti dia adalah groupingnya ya, groupingnya berdasarkan kota ya. Kalau ingin menambahkan untuk menghitung per grup ya, kita bisa tambahkan di sininya dengan di sini ada page header, ada page footer ya. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan nanti sorting and groupingnya ya. Nah, misalnya di sini kita lihat ya, sort by-nya di grupnya berdasarkan kota, di sort berdasarkan nomor anggota ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi sortnya berdasarkan apa gitu ya. Nah, ini tergantung kebutuhan nantinya. Nah, kita pun bisa menambahkan nomor urut pada grouping seperti ini. Caranya, misalkan kita tinggal tambahkan seperti ini ya. Ini kota, ini saya kopikan dulu. Saya tarik ke sini ya. Ini saya kecilkan ukurannya ya. Ini langkahnya hampir sama seperti tadi untuk nomor urut ya. Ini saya ganti jadi nomor. Terus di sini saya ganti jadi sama dengan 1. Nah, nomor ini saya pindahkan ke page ke atas dulu ya. Kita cobain dulu ya. Di align to top. Ini terlalu gede ya. Ini saya gedein, saya geser dulu. Ternyata nggak masuk. Nah, ini baru saya align ke atas ya. Line top. Yang ini juga sama, line top. Nah, bedanya kalau tadi kita pilihnya running sum-nya adalah over all. Nah, kalau sekarang Anda pilih running sum-nya adalah over group ya. Sehingga nanti ketika dijalankan munculnya, nah ini Anda lihat ya, ini ada yang salah ya. Nah, cara benarnya ini gini. Yang nomor ini kita masukkan ke sini ya. Ini cut dulu ya, taruh di sini. Nah, gini ya. Oke. Kita coba lihat dulu tampilannya. Nomor di tarik, kenapa munculnya segini ya? Udah ya. Untuk Bandung, untuk kota Bandung ya, ada 1 sampai dengan 10 ya. Untuk Cimahi ada 2 ya. Ini karena kita pakainya pakai yang blok ya. Kalau kita pakai yang outline tentu beda lagi ya. Ini mungkin karena tampilannya blok jadinya seperti ini. Ini kita harus rubah, harusnya pakai outline jadi lebih rapi ya. Tapi intinya adalah kalau Anda perhatikan di sini, ini nomor urut sudah dikelompokkan berdasarkan grupnya ya. Untuk Bandung nanti seperti ini ya. Ini tinggal digeser aja sebenarnya. Jadi kalau Anda pengen lebih rapi, sebenarnya tinggal gini aja ya. Ini Anda hilangkan nomornya, nggak usah pakai nomor ya. Yang nomor ini
Anda geser ke sini. Nah, gitu. Sehingga nanti munculnya adalah di sini. Nah, ini. Ya. Atau ini saya geser dikit lah ya. Terlalu dempet. Nah, ini saya geser ke kanan dikit. Nah, gitu. Nah, gini seperti ini ya. Jadi di Bandung ada 10 ya. Di Cimahi ada 2 ya. Oke, itu untuk yang report berdasarkan grouping ya. Nah, Anda juga bisa tambahkan groupingnya untuk yang lain ya. Misalkan Anda mau add group berdasarkan apa lagi? Misalkan berdasarkan jenis kelamin ya. Nanti akan muncul jenis kelamin header. Nanti Anda tinggal tentukan yang laki-laki bagaimana, yang perempuan bagaimana, dan seterusnya ya. Nah, itu yang fungsi dari grouping dalam sebuah report ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana membuat report tapi sumber datanya banyak gitu ya. Lebih dari satu. Nah, sebagai contoh di sini ada laporan peminjaman buku ya. Nah, laporan peminjaman buku ini kalau Anda perhatikan di sini diambil dari 4 tabel langsung. Ada head pinjam, detail pinjam, anggota, dan buku ya. Saya akan coba buat seperti itu. Oke, langkahnya sama ya. Kita pakai wizard saja. Ini tinggal create, pilih report wizard. Nah, cuman cara ambilnya nggak langsung satu tabel ya. Kita ambil dulu head pinjam, kita ambil nomor pinjam, tanggal pinjam, nomor anggota. Kita ambil dulu head pinjam, nomor pinjam, nomor anggota, dan tanggal pinjam ya. Nomor pinjam, tanggal pinjam, nomor anggota. Oke, ini ketukar, ini saya balikin dulu ya, baru nomor anggota. Terus detail pinjam adalah kode buku dan kembali ya. Detail pinjam adalah kode buku dan kembali. Maksudnya status kembali kali ya. Oke. Anggotanya adalah nama anggota dan kelas. Kita pilih lagi anggota. Ini anggota, nama anggota, dan kelas. Oke, yang terakhir adalah buku, judul buku, dan pengarang. Diambil dari buku, judul buku, dan pengarang. Nah, ini keempat tabel diambil datanya, tapi tidak kita ambil seluruhnya, hanya beberapa field saja dari keempat tabel tersebut. Nah, kita cek. Nah, ini akan terlihat tampilannya, kita sesuaikan dengan yang diminta. Di bagian kirinya, ini bagian atas, berarti ini bagian bawah ya. Ada nomor pinjam, tanggal sampai dengan kelas. Kita cek dulu. Nomor pinjam, tanggal, nomor anggota sampai dengan kelas. Oke. Bagian bawahnya di sini ada kode buku, judul sampai dengan status kembali. Nah, di sini juga sama kode judul buku dan pengarang ya. Status kembalinya ini tinggal nanti kita tukar saja, nggak ada masalah. Ini next saja, ini tidak di grouping ya. Ini next lagi. Kita urutkan berdasarkan kode buku saja ya. Next lagi. Nah, ini tampilannya kalau seperti ini. Kalau tampilan seperti ini adalah step ya. Kita pilih yang step. Pilih next. Kita beri nama misalkan laporan peminjaman buku. Buku finish ya. Nah, ini tampilan seperti ini. Ini kita bikinnya harusnya landscape ya. Kalau misalnya landscape nanti kita benerin saja lah. Ya, ini kita sudah rubah ke landscape. Ini tentu tadi ada yang kepotong ya. Ini kepotongnya pengarang, nomor pinjam ya. Ini nomor pinjamnya, ini tanggal pinjam maksudnya ya, sepertinya. Oke, kita edit sedikit lah ya. Ini bagian ini kita geser dulu. Ini yang tanggalnya kan kepotong ya, ini kita geser ke kanan pakai panah saja ya, lebih gampang. Yang bagian ini nomor pinjamnya ini tinggal geser pakai shift control panah ya. Yang kode buku juga ini kepotong ya. Oke. Judul buku juga kepotong, kita geser lagi pengarangnya. Judul buku,
potong juga kan, ini tinggal saya ini juga sama, tinggal geser saja seperti ini. Nah ini tinggal dinaikin lagi ya biar rapat ya. Nah kalau ditampilkan, nah ini datanya seperti ini ya. Nah kalau Anda lihat kenapa statusnya seperti itu, karena mungkin beda format saja ya. Kalau di sini statusnya kembali, ini harusnya mungkin status kembali ini bukan status kembali dari detail ya, tapi dari anggota harusnya. Tadi saya mungkin salah masukin ya. Nah tapi langkahnya pada prinsipnya sih sama, hanya bedanya Anda ngambilnya dari beberapa tabel. Anda pilih dulu field mana saja yang mau dimasukin, terus itu nanti tampilannya jadinya rubah. Kalau tadi cuma satu tabel, kalau satu tabel tanpa grouping itu Anda ada pilihan kolumnar, tabular, dan justified ya. Tapi kalau sudah melibatkan grouping atau melibatkan banyak tabel, nanti tampilannya pilihannya menjadi block, ada step, ada outline ya. Yang outline contohnya yang seperti apa? Kalau block itu seperti yang tadi ya, yang ini block. Oh sorry, maaf, yang mana ya tadi ya? Nah ini block ya, yang ini block. Jadi kalau kita rangkepin lagi, ini saya buang dulu ya. Groupingnya kan tadi pakai grouping ya, serta grouping. Nah ini saya buang dulu groupingnya. Nah, ini remove ya. Nah ini aja ya. Oh, ini groupingnya udah. Nah ini blok, ya. Ini blok, yang ini step, karena nanti ada turun gitu ya, agak ada turun gitu kayak langkah gitu ya, ada apa kayak tangga gitu ya, naik gitu. Dan satu lagi adalah outline ya. Outline itu yang seperti ini outline. Nah ini outline ya, jadi Anda bisa nanti coba dibikin saja ya di rumah ya untuk tampilan seperti ini. Oke, itu demikian pembahasan mengenai report ya. Jadi pada prinsipnya report ada 3 cara: auto report, report wizard, sama report design. Yang akan Anda gunakan sebaiknya adalah report wizard ya. Terus report itu tentu fungsinya untuk menampilkan data, tampilannya juga bisa berbeda-beda. Jika tidak melibatkan grup, hanya ngambil dari satu table, tampilannya ada kolumnar, tabular, dan justified. Tapi kalau sudah melibatkan grup dan melibatkan banyak tabel, maka tampilannya menjadi apa? Menjadi step, block, sama outline ya. Dan Anda pun bisa menambahkan rumus-rumus sesuai dengan kebutuhan dan juga bisa menambahkan nomor urut. Nah, report sendiri sebenarnya nanti tampilnya bisa beraneka ragam, bisa berupa data seperti ini, bisa juga nanti Anda juga menambahkan gitu ya, menambahkan dengan contoh misalnya gini ya. Ini saya save dulu. Nah, ini misalnya di sini Anda mau nambahin dengan chart juga memungkinkan gitu ya. Misalnya Anda mau tambahkan chart, misalkan di sini Anda tambahkan chart gitu ya, cluster chart gitu. Nah, Anda bisa tambahkan di mana saja gitu ya. Anda bisa modifikasi lah, tergantung kebutuhan sebenarnya untuk report ini. Nanti tinggal ambil data source-nya apa, mau misalnya anggota gitu, terus mau apa saja yang ditampilkannya. Ya itu tergantung kebutuhan ya. Jadi Anda bisa memodifikasi demikian rupa lah untuk report. Mungkin saya kasih contoh untuk chart ya. Misalnya untuk chart ini mungkin jauh lebih mudah kalau kita menggunakan report design ya, karena kan dia posisinya dalam keadaan kosong. Ini tinggal pilih insert chart, misalkan kita ambil pie atau apa ya, atau ini aja lah ya, cluster column ya. Nah ini tinggal klik. Ini untuk chart ya. Ini misalkan saya ingin menampilkan tampilan anggota berdasarkan kota tadi ya, tapi dibikin chart itu berarti sumbernya dari tabelnya adalah tabel anggota. Akses kategorinya misalkan kita ambil kota ya. Nah ini kota, tentu legend value-nya adalah nomor anggota ya. Nah seperti ini. Jadi Cimahi sekian banyak ya, Bandung sekian banyak.
Kalau kita mau gabungkan ke jenis kelamin juga boleh. Nanti Bandung jenis kelaminnya gini, yang laki-laki jenis kelaminnya gini. Tinggal dimodifikasi saja gitu ya. Ini tinggal di namanya, tinggal dirubah-rubah aja gitu ya. Formatnya mau apa ya, ini kan ada kolom nomor anggota, tinggal dirubah. Display name-nya, chart title-nya juga Anda bisa rubah. Di sini ada chart title-nya ya. Nah, Anda tinggal rubah-rubah saja. Terus field series-nya juga mau dirubah, silakan. Bahkan sebenarnya Anda bisa merubah formatnya ya. Formatnya ini mau pakai theme apa, color apa ya, Anda tinggal rubah saja. Misalkan kita namain dulu data source, namanya mana nih, yang ada sini. Chart title-nya ya. Chart title-nya ada di mana nih? Kita coba cek dulu, cari dulu. Coba. Nah, ini ya. Chart name ya. Data anggota per kota dan kelamin misalkan gitu ya. Nah, sorry. Itu untuk name saja. Chart title mana ya? Chart title mana, chart title? Nah, ini ya. Ini kita ambil dari sini sajalah ya. Ambil. Nah, ini di sini ya. Nah, gitu. Ini tinggal diperbesar saja nanti kalau mau diperbesar ya. Nah, ini perbesar, tinggal view. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya. Nah, seperti itulah cara pembuatan reportnya. Saya cukupkan sekian mengenai report. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai makro dan bagaimana cara menghubungkan makro, menghubungkan form dan report melalui makro ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.